Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dan semoga di masa pandemi ini Anda masih tetap setia dan taat pada prokes dan sudah divaksin secara lengkap. Pada tayangan video kali ini kita akan membahas masalah yang menjadi permasalahan anak-anak muda di zaman modern ini. Usia sudah tua dan semakin tua, namun ada yang sulit menikah, ada yang enggan menikah, ada banyak yang tidak mau menikah. Gadis tua yang ingin menikah dengan duda ini salah satu temanya. Sebelum kita mendalami bersama topik ini, perkenankan saya menyampaikan banyak terima kasih pada para sahabat yang dengan rela telah mengklik tombol subscribe dan dengan setia menimba ilmu yang saya bagikan dalam Wisma Kencana ini. Selamat menyaksikan. Oleh karena itu, marilah kita baca SMS yang saya terima. Romo, saya kirimkan SMS ini untuk menanyakan masalah yang saya hadapi. Maaf, to the point saja ya. Saya gadis sudah cukup berumur. Saya berkenalan seorang duda Katolik yang pernah menikah dengan gadis non-Katolik, dan saya gadis yang sudah cukup berumur. Saya berkenalan seorang duda Katolik yang pernah menikah dengan gadis non-Katolik secara non-Katolik juga. Perkawinan mereka itu hanya seumur jagung, Romo. Lalu pisah tanpa surat cerai. Yang laki-laki ditinggalkan begitu saja. Lalu yang wanita menikah lagi. Pihak duda Katolik tidak mau membuat surat cerai karena mahal dan dipersulit. Kami tidak mampu untuk mengurus surat itu. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Saya mencintai dia dan dia pun mencintai saya. Kami pernah berpikir untuk menikah secara tidak Katolik karena sulit untuk mengikuti persyaratan perkawinan Katolik. Lagian saya juga sudah lewat umur. Saya baru saja dengar cerita bahwa mantan istri pacar saya itu meninggal, Romo, karena melahirkan anaknya dari perkawinan yang kedua. Apa yang harus saya buat? Mohon tanggapan Romo. Salam, Yulia Bangunsari. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan Mbak Yulia yang terkasih, secara tegas dan singkat saya katakan untuk kasusmu, Anda bisa menikah secara sah menurut Gereja Katolik dengan seorang yang pernah menikah atau duda. Syarat yang dibutuhkan adalah meminta dispensasi pemutusan hubungan perkawinan yang pertama. Karena perkawinan yang pertama yang dianggap paling sah, apapun agamanya dan cara pelaksanaannya,
tetap menjadi hukum. Oleh karena itu, memutuskan hubungan perkawinan pertama dibutuhkan dispensasi. Dispensasi ini yang bisa memberikannya hanyalah Bapak Uskup. Prosesnya pun juga tidak terlalu berbelit-belit. Anda harus datang kepada Romo di parokimu dan sampaikan segala permasalahanmu. Dan itu pun sudah cukup. Maka Anda akan dibantu untuk mempersiapkan semuanya, rencanamu, perkawinanmu selanjutnya. Pertama-tama, lengkapilah segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Kemudian Romo akan mengadakan apa yang disebut penyelidikan kanonik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Romo mendapatkan status liber atau status bebas pada diri Anda berdua. Karena Anda mempunyai masalah bahwa calon suami Anda sudah menikah sebelumnya, Romo pasti akan meminta dispensasi kepada Bapak Uskup untuk melepaskan itu. Tetapi untuk itu harus ada surat bukti bahwa perkawinan itu sudah diputuskan. Maka bagaimanapun surat cerai itu harus dibuat atau disiapkan. Karena tanpa bukti surat cerai dari istri pertama, suamimu maka akan sulit untuk meminta dan mendapatkan surat itu dari Bapak Uskup. Saya tidak tahu persis apa yang Anda maksudkan dengan mahal dan dipersulit. Saya yakin bahwa bila surat cerai itu diusahakan dengan sungguh-sungguh, pasti akan diperolehnya. Dalam bagian terakhir suratmu tadi dikatakan bahwa engkau mendengar kabar mantan istri calon suamimu itu meninggal karena melahirkan. Cobalah buktikan kebenaran dari berita itu. Kalau berita itu memang benar, maka masalahnya akan menjadi lain dan berbeda. Untuk membuktikan itu, Anda harus meminta surat keterangan kematian dari pamong setempat. Mungkin lewat saudara atau calon suamimu itu bisa meminta surat fotokopilah kepada desa. Kalau surat itu sudah didapat, datanglah kembali ke Romo di paroki Anda dan berikan surat kepadanya itu. Sekarang rencana perkawinan Anda menjadi tidak ada lagi halangan. Semua menjadi mudah dan berjalan normal seperti proses yang lain. Permohonan untuk mendapatkan dispensasi dari uskup juga sudah tidak diperlukan lagi. Surat cerai yang mahal dan sulit untuk mendapatkan juga sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi dengan kematian mantan istri calon suamimu, segala masalah sehubungan dengan rencana perkawinanmu menjadi selesai. Anda dengan bebas bisa melangsungkan perkawinan dengan calon suamimu itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah tanggapan saya atas masalah yang Anda hadapi. Inilah jawaban yang bisa saya berikan. Walaupun masalahnya sudah selesai
dengan kematian mantan istri calon suamimu, tetapi bukan berarti bahwa masalahnya selesai. Situasi ini bisa menjadi berkah bagi Anda untuk mempersiapkan diri dalam rencana perkawinanmu itu dengan matang dan baik. Maka yang pertama kamu berdua harus lakukan adalah siapkan hatimu dengan baik. Saya merasa bahwa Tuhan ikut campur dalam rencana perkawinanmu itu. Lihatlah itu sebagai salah satu dari rencana Allah untuk keluargamu. Ikutilah semua prosedur perkawinan yang dianjurkan dan refleksikan dengan baik. Hati yang damai menjadi langkah indah untuk mengawali persiapan perkawinanmu ini. Akhirnya selamat menempuh hidup baru di usia yang semakin senja, sudah lebih dari cukup untuk menikah ini. Semoga keluarga bahagia yang akan Anda bina terwujud. Dan terimalah salam dan doaku. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.